ada seminar lainnya yang diadakan oleh BISAI dan Aptikom. Pada kesempatan ini kita telah kehadiran narasumber. Yang pertama adalah Ibu Yuli, dosen tetap dari Universitas Widyatama Bandung dan founder dari seahawksanalyzer.com. Topik pada hari ini adalah membahas mengenai hoax detection dan machine learning. Oke, Baik, Yuliani ya Bu ya. Itu singkatan dari nama saya. Oke. Jadi Syarifah Yuliani. Kenalan. Ya baik, terima kasih Bu atas koreksinya. Ya, kita sapa dulu Bapak Ibu semua yang telah hadir pada hari ini, ada di Bisa Tampil dan juga di YouTube. Ya, jadi kita ada 2 channel pada hari ini. Mungkin Bu Yuli sebelum kita mulai sedikit informasi ya mengenai event ini. Nah, jadi mungkin banyak yang bertanya, ini memang event pertama kita dengan Aptikom. Jadi Bu Yuli ini pertama di sini ini event Aptikomnya kita. Oke. Nah, di event ini kita ya baik. Di event ini untuk seminarnya kita adakan gratis, Bapak Ibu bisa join, boleh diinfokan koleganya. Namun di sini untuk apresiasi terhadap Aptikom dan juga BISAI untuk sertifikat itu ada dikenakan biaya. Jadi Bapak Ibu yang ingin mencetak sertifikat, silakan boleh hubungin panitia ya, dihubungi panitia yang telah blast pesannya. Itu untuk sertifikatnya biayanya adalah Rp25.000, jadi langsung ke panitia saja. Dan mohon maaf sebelumnya, mungkin ada Bapak Ibu yang ada kendala dalam join di Bisa Tampil, karena pada sesi ini kita juga sedang uji coba sistem pembayaran, karena kedepannya kita akan terus rutin mengadakan seminar lainnya. Ya baik, kita akan segera mulai. Bu Yuli sudah siap? Oke, silakan. Oke, mungkin mau dimulai aja Pak Oktav. Bu Yuli, apakah sudah siap? Oke, sudah terdengar suara saya? Ya, sudah terdengar. Oh, ya, okay. Baik. Ya, oke, oke, saya buka dulu aja mungkin ya. Jadi, ya, baik. Suara saya jelas. Suara saya jelas Pak Oktav. Oke, suara saya jelas, sudah jelas Pak Oktav. Oh, oke. Mungkin berarti loadingnya. Oke, saya buka aja dulu mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, selamat siang. Puji dan syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena izinnya saat ini kita bisa berkumpul sama-sama dalam rangka ikhtiar sharing ilmu ya. Mungkin saya di sini lebih ke sharing riset yang sedang saya kerjakan gitu ya, untuk studi saya gitu ya. Jadi mungkin nanti kita sama-sama belajar dan sharing lah ya, seperti itu. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih nih ya atas kesempatan dari tim Bisa Tampil AI ini ya, di mana saya di sini sebagai peserta pertama dari perwakilan Aptikom gitu ya, untuk bisa sharing tentang hoax detection ini. Terus ucapan terima kasih juga untuk tim DA Aptikom ya yang sudah bekerja sama dalam acara ini. Dan mungkin izin sebelumnya saya menyampaikan hasil riset saya ini ya kepada pembimbing saya yang ada di UTM, yaitu Prof. Sarin dan Prof. Faizal, karena beliaulah yang membimbing saya selama saya menjalankan riset ini dengan baik gitu. Nah, mungkin langsung aja saya tampilkan slide saya. Oke, mantap ya. Oke, loading dulu ya. Pak Oktav nanti mohon bantuan ya kalau ada trouble. Iya Pak, pada saat menampilkan. Oke, ini sepertinya masih dulu ya.
Di Belum saya tampil. sudah terlihat. Oh ya. Oh, saya belum ya. Bentar. Ini sudah terlihat, Pak? Sudah tampil kah? Aman. Sudah ya, Pak? Sudah tampil. Ya. Oh, oke. Oke, selamat siang semuanya ya. Mungkin siang ini saya sedikit sharing tentang riset deteksi hoax untuk berita hoax ya. Ini kebetulan riset dari hasil studi PhD saya di UTM Malaysia, Malaka. Dan mungkin ada tambahan juga, ini request mungkinnya dari Pak Oktav ini tentang ethical internet dan hate speech. Ini sedikit aja kulitnya yang saya bahas mungkin, dan nanti berikutnya Pak Oktav akan memperdalam tentang machine learning-nya. Begitu ya Pak Oktav ya? Nah, ini mungkin biodata saya tadi sudah dibacakan oleh Pak Oktav sendiri. Ini hasil riset ya. Hasil riset berdasarkan laporan terbaru yang saya ambil dari WR Sosial. Ini pada tahun 2020 ya, bahwa sekitar 175,4 juta pengguna internet di Indonesia ya. Ini naik dibanding tahun sebelumnya, itu kenaikan sekitar 17% ya, dan atau 25 juta pengguna internet di negeri kita ini ya. Nah, dari berdasarkan total populasi Indonesia yang berjumlah 272,1 juta jiwa ini, maka artinya 64%, setengah penduduk Indonesia itu udah merasakan atau akses ke dunia internet atau dunia maya biasanya kenal, gitu ya. Nah, ini juga sama menjadi salah satu acuan kenapa internet ini sendiri harus menjadi fokus kita dari sisi keamanannya, dari sisi penggunaannya, etikanya, mungkin seperti itu ya. Karena lihat begitu terus meningkat penggunaan internet di Indonesia di sini. Nah, ini mungkin pertama saya sedikit bahas tentang ethical internet itu sendiri ya. Etika internet. Kalau bicara tentang etika internet, kita bicara tentang habit, etika. Etik itu ya pada tahu semua ya, adat gitu ya, kebiasaan, habit gitu, custom gitu ya, kebiasaan yang kita kerjakan setiap hari gitu ya, seperti itu. Jadi, dan internet itu ya berarti semua jaringan yang terhubung antar satu komputer di seluruh dunia gitu ya, dengan penghubung ISP-nya itu sendiri, itu adalah internet. Jadi kalau digabungkan keseluruhan etika internet itu sendiri, ini adalah salah satu kebiasaan kita atau bagaimana cara kita bersosialisasi di media internet gitu ya, dengan aturan dan rules, aturan atau rules-nya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan internet gitu ya, jadi kita harus sadar bahwa kita itu berinteraksi dengan banyak orang di seluruh dunia, interaksi dengan manusia juga, bahwa jangan lupa orang yang membuat posting, membuat komen itu benar-benar ada manusianya gitu ya, jadi yang memiliki perasaan juga, memiliki hati juga gitu ya, mempunyai pikiran juga, jadi ada beberapa yang pertama itu yang harus kita pikirkan, yaitu kita jangan terlalu percaya dengan apapun yang ada di internet, karena dia berbentuk maya, tidak terlihat, dan ini salah satu yang harus bisa kita konfirmasi dulu apapun yang bisa kita dapat atau kita baca di internet. Amankan diri ya, amankan diri di sini dalam artian amankan dulu diri kita ya di sini ya, amankan semua properti kita gitu ya, dari semua yang kita upload, dari semua yang kita pasang gitu, kita amankan, bisa pakai antivirus, bisa pakai firewall gitu ya, dan ini bisa kita jaga juga untuk keamanan data kita sendiri. Nah, terus di sini saya kategorikan untuk tiga etika internet itu sendiri ya. Ini yang kita perlukan itu kita tidak membagikan atau mengcopy karya orang lain tanpa kita menyatakan source-nya, atau tidak melakukan plagiat. Terus kita juga tidak
ada flaming, ada trolling, ada junking gitu ya. Sini yang bagian ketiga ini yaitu salah satu etika bahwa kita tidak memanas-manasi gitu ya, juga tidak men-share hal yang tidak penting gitu di internet. Ini juga salah satu yang bisa kita terapkan atau bisa kita kenali gitu ya, untuk kita bisa melanjutkan beretika di internet. Nah, di sini ada yang biasa mungkin udah pada kenal ya, disebut dengan etika dengan menggunakan internet atau etiket atau network etiket. Ini etika berkomunikasi dalam penggunaan internet atau aturan, kebiasaan, etika, etiket yang berlaku pada saat kita beraksi internet. Ini saya dapat dua ya tentang etiket ini, ada one to one, ada one to many. One to one itu komunikasi antar individu face to face, misalnya kita jawab pribadi, personal chat gitu ya, email gitu. Ini bagian dari one to one communicate. Ada netiquette yang kategorinya one to many. One to many ini gimana cara kita berhubungan atau berkomunikasi di dunia maya dengan banyak orang di grup, misalnya milis, ada grup WA, grup FB, Facebook ya, grup IG, ada juga live chat yang ada di YouTube sekarang itu juga lagi rame, itu tergolong dalam one to many. Nah, saya ambil juga cuplikan atau hasil riset dari Virginia C, ini 10 core rule of netiquette. Nah, ini ada 10, mungkin ini sedikit review aja ya, bahwa kita mengenali ada 10 aturan yang ada di internet itu sendiri, yaitu salah satunya ada kita harus paham bahwa kita memposting itu dibaca sama banyak orang gitu ya. Jadi remember be human, bahwa jangan lupa orang yang membaca postingan itu adalah manusia gitu ya. Manusia. Terus yang mana pulsa itu juga manusia itu juga punya perasaan, punya pikiran gitu ya. Jadi harapan postingan-postingan yang kita posting itu lebih baik yang bermanfaat, yang bisa menjadi ladang amal juga untuk kita gitu ya. Terus ada adhere to same standard of behavior. Ini lebih ke bagaimana standar pada saat kita beretika atau berkomunikasi di internet. Ini sama dengan etika komunikasi di dunia nyata ya. Jadi kita harus bisa menghargai pendapat orang lain, mendengarkan pendapat orang lain, tidak mengganggu dan melanggar hukum yang berkaitan. Itu ada same standard of behavior online gitu ya. Dan terus ada juga know where you are in cyberspace. Jadi kita harus tahu setiap situs atau forum online itu biasanya punya aturan main gitu ya. Ada suatu grup yang dimana dia tidak boleh misalnya nge-share untuk masalah tertentu, bisa politik, bisa agama gitu. Sesuaikan dengan topik yang kita share, sesuaikan dengan grup yang aturan grup yang ada gitu ya. Kalau misalnya di grup tersebut misalnya tidak boleh posting tentang periklanan, tentang misalnya acara-acara gitu ya yang menghasilkan value gitu ya, berarti kita harus atuhi, dan kalaupun memang related ya berarti kita minta izin lah ya, minta izin agar informasi yang akan kita posting itu bisa berikutnya bisa di posting di grup ya tersebut gitu ya. Terus ada juga respect other people ya, time and bandwidth, dalam artian penting bagi kita ya gitu ya. Pada saat kita posting pesan atau apapun itu sesuai dengan grup diskusi itu ya kita harus respect atau nyambung gitu ya. Kita baca fact atau frekuensi questionnya atau yang biasa dibahas atau yang sering ditanyakan gitu ya, itu kita baca dulu gitu ya, sehingga kita akan tahu postingan-posting apa yang sudah di-share gitu ya, bagaimana kita menanggapi gitu. Kalau sudah di-share ya sebaiknya kita tidak men-share ulang gitu ya. Kalau memang sudah terlanjur ya berarti kita tinggal hapus dan minta maaf gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tidak setuju dengan discuss di suatu forum gitu ya, ya berarti kita nggak perlu buang-buang waktu menggugat atau berdebat gitu ya, bisa ditinggalkan saja gitu. Ini salah satu respect daripada kita menggunakan internet ya. Jadi kita hemat-hemat waktu dan bandwidth kita untuk hal yang tidak berguna, ini seperti itu. Make yourself look good online. Nah ini juga reminder ya buat saya yang poin 5 ini, itu bagaimana kita berkomunikasi, berbahasa kita gitu, yang ejaan bahasa kita gitu ya. Kalau bahasa Indonesia ya
tulisan yang baik gitu ya, tata tulis yang baik gitu. Kalaupun misalnya bahasa Inggris, ya kita cek grammar kita gitu ya, tata bahasa kita sebelum kita posting, sehingga orang yang membaca postingan kita memahami gitu ya apa yang kita katakan dan kita postingnya. Kalau saya tuh biasanya checking dulu, karena saya kalau tidak yakin dengan Englishnya, saya checking dulu di internet apakah tulisannya betul atau tidak. Kalau udah, baru saya posting. Itu juga salah satu trik lah ya kalau misalnya kita ingin sharing atau posting sesuatu di internet. Terus berikutnya ada share expert knowledge, ini poin 6. Nah, share expert knowledge ini lebih ke memberi atau berbagi ilmu lah, seperti itu ya, atau wawasan gitu ya, untuk dunia maya gitu ya. Ilmu apapun yang kita miliki, sekecil apapun yang bermanfaat, kita bagi, kita sharing, atau kita sedekahkan gitu ya, sehingga apa yang kita sedekahkan itu bisa nanti balik menjadi tanaman yang kita tuai berikutnya gitu ya. Jadi apapun yang kita ketahui, kalau misalnya ada pertanyaan ya kita bantu jawab. Berikutnya ada help keep flame wars under control, artinya kita bisa mengendalikan kondisi atau emosi kita pada saat kita tidak berkenan dengan suatu komen atau diskusi satu grup, ya boleh kita tinggalkan tadi, menghematkan waktu, menghemat bandwidth, tapi juga kita bisa menahan postingan atau komen-komenan yang bernada yang mungkin bisa mengganggu grup gitu ya, dimana menahan amarah bisa, kalau saya sih triknya bisa saya tinggalkan dulu, saya alihkan ke yang lain gitu ya, dan juga berikutnya mungkin besoknya baru saya baca kembali dan saya pikirkan kira-kira kita akan menjawab komennya itu seperti apa gitu, sehingga pada saat kita satu malam itu kita calling down, insya Allah besoknya itu mudah-mudahan kita mendapatkan solusi dari jawaban yang akan kita sharingkan seperti itu. Berikutnya ada respect other people privacy. Respect other people privacy ini lebih ke menghargai privasi orang lain, menghargai profesi orang yang ada di grup gitu ya, yang membaca postingan kita, yang membaca email kita, pesan kita gitu ya, atau inbox pribadi kita gitu ya. Ini juga kita harus respect, dihargai apapun itu, tinggalkan pesan. Kalaupun misalnya masih berhalangan, ya berarti kita minta waktu untuk menjawab next berikutnya, kapan kita bisa menjawab. Terus berikutnya, terakhir itu forgiving of other people, dan artian other people mistake, dalam artian kita bisa memaafkan apapun itu gitu ya, kesalahan orang lain gitu ya, dan kita juga bisa meminta maaf pada saat kita membuat kesalahan gitu ya. Terus ini ada don't abuse your power, jadi tidak menggunakan kekuasaan kita gitu ya, untuk kepentingan kita sendiri atau kepentingan yang mungkin bisa berakibat mungkin kurang baik untuk orang juga. Nah itu juga. Nah ini yang terakhir itu adalah penutup untuk Netik ya, core role of Netik dari video saya. Berikutnya saya masuk ke mungkin itu ya, yang berhubungan dengan yang ingin saya sharing di etika internet atau etika berinternet gitu ya. Jadi intinya sih kepatuhan atau pelanggaran atas netiquette ini akan menjadi cermin beradab atau tidaknya seseorang itu di dunia pada saat dia menggunakan internet gitu ya. Dan makin juga sekaligus cermin moralitas dan perilaku di dunia maya. Terus di sini kita bahas tentang hate speech. Ini juga sebenarnya satu penelitian tersendiri seharusnya, tapi saya buatkan atau saya resume aja sedikit tentang hate speech ya. Ini beberapa penelitian yang sebenarnya terkait hate speech, hoax, terus lead campaign, itu bagian dari riset yang bisa kita kerjakan secara bersamaan gitu ya. Mungkin saya ingin buat di sini tentang hate speech ini, atau ujaran kebencian atau ucapan kebencian, ini juga bagian dari keamanan yang harus kita jaga gitu ya. Dalam artian ketika kita berkomunikasi gitu ya, ketika kita berbicara dengan
orang banyak gitu ya. Ya hati-hati pada saat kita membuat komen gitu ya, atau membuat postingan gitu ya. Karena sedikit postingan yang mungkin kurang baik itu bisa bisa bahasanya digoreng ya, atau dimanfaatkan untuk orang-orang yang berkepentingan gitu, sehingga pada konten ini ya berarti kita harus bisa menjaga agar perkataan speech kita itu ya tidak berisi tentang ujaran kebencian gitu ya. Jadi kalau saya sih punya acuan itu dari sisi agama saya gitu ya, bahwa diusahakanlah kita itu berusaha untuk berkata yang baik-baik saja kepada manusia itu. Jadi kalaupun ada yang merasa tidak baik, ditahan gitu ya, atau kita tahan dalam hati gitu ya, kita tunda gitu, karena yang baik itu baik untuk manusia, yang tidak baik kita tahan saja gitu. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 83, nanti berikutnya boleh lihat, tapi sedikit aja sih ini tambahan. Jadi hate speech. Jadi inilah acuan untuk hate speech itu ya, berarti kita harus bisa berkata-kata yang baik kepada siapapun gitu. Nah, bagaimana sih kalau misalnya kita ingin berkata yang baik? Ya berarti kita harus mendengar sesuatu yang baik-baik, membaca sesuatu yang baik-baik gitu ya. Terus juga memasukkan nutrisi apapun ke dalam otak yang baik-baik, sehingga akan keluarlah speech yang baik-baik. Itu ada yang disebut dengan good speech atau free speech gitu ya, itu bagian dari keamanan juga. Jadi ya diusahakanlah untuk kita tidak menyebarkan kebencian atau hate speech, atau biasanya ada yang disebut dengan netizen itu ya, atau netizen yang misalnya biasa suka berkata yang tidak baik. Nah, ini bentuknya seperti apa hate speech? Ini ada provokasi, itu bagian dari hate speech juga gitu ya, memprovokasi, memanas-manasi gitu ya, melakukan penghinaan baik dari sisi warna kulit, ras, suku, gender, etnis gitu ya, agama gitu. Ini bagian dari hate speech. Penghasutan juga sama gitu ya, sama pencemaran nama baik, ini bagian dari hate speech. Hate speech ini juga ada aturan hukumnya ya, sehingga kita harus hati-hati di sini. Ada beberapa pasal atau ayat yang bisa menjerat kita kalau kita melakukan ujaran kebencian. Contohnya banyak ya di internet. Yang terakhir itu mungkin yang paling booming itu adalah mungkin salah satu artis kita ya yang terkena pasal hate speech ini, sehingga dia di penjara dan sekarang sudah keluar lagi dan bisa menikmati lagi musiknya, yaitu contoh. Jadi ada beberapa pasal yang saya ambil ini dari salah satu acuan ya. Saya lupa acuan itu saya inputkan di sini, dan juga ada dari sisi hadisnya yang saya ucapkan tadi. Jadi ucapkan kata-kata yang baik kepada manusia. Jadi ini pasal-pasal ini bisa jadi acuan buat kita untuk kita menahan perkataan-perkataan yang tidak baik. Jadi apapun itu, mau di dunia nyata, mau di dunia maya, tahanlah kata-kata yang tidak baik, sehingga yang keluar dari tulisan kita, komen kita, postingan kita itu sebaiknya yang baik-baik saja, sehingga tidak mengganggu orang lain. Nah, ini ada beberapa fenomena gitu ya, fenomena media sosial lah ya, internet sebenarnya. Tapi karena kita bicara tentang hate speech, jadi saya inputkan di sini fenomena yang terkait dengan hate speech lah. Saya ada beberapa acuan-acuan atau istilahnya ada beberapa indikasi-indikasi yang muncul ya akibat dari media sosial ini gitu ya, yang terkait dengan hate speech itu. Ini saya bagi ada fear of missing out, ada confirmation bias, ada filter bubbles, ada critically encounter narrative content. Nah, apakah ini gitu ya, mungkin sebagian teman-teman ada yang pada tahu juga fenomena ini. Jadi kecenderungan orang itu ingin selalu update gitu. Kecenderungan orang ketakutan ketinggalan hal yang baru, sehingga dia nanti bisa ditertawakan sama teman-temannya gitu ya, atau dianggap tidak update gitu ya. Nah, ini juga menjadi salah satu masalah ya, kepesimis juga, sehingga orang itu cenderung ingin selalu memegang handphonenya gitu. Jadi kalau ketinggalan handphone
itu lebih risau gitu, lebih cemas daripada ketinggalan dompet pada saat ini, sehingga orang selalu megang handphone. Mungkin per berapa menit dia membuka handphonenya, mungkin reminder saya sendiri pun kadang kalau misalnya lagi tidak ada kegiatan hampir sama yang dilakukan gitu ya, bangun tidur gitu ya, yang diambil mencari handphone gitu ya, siang-siang itu udah pasti 1 hari 3 kali itu udah pasti, tapi yang paling kecanduan itu mereka selalu tidak bisa terlepas dari handphone gitu, sehingga ada yang sebut fear of missing out itu kalau misalnya dia ketakutan, kalau misalnya dia ketinggalan berita, atau dia sangat bahagia kalau misalnya bisa menyebarkan informasi yang paling baru daripada orang-orang yang lain. Itu bagian dari fenomena pengguna sosial media saat ini. Ada yang disebut confirmation bias. Ini melihat suatu kasus ya, fenomena berdasarkan asas yang dibangun sendiri karena sudah terbentuk pattern tersendiri yang terbangun sebelumnya. Nah, confirmation bias ini diambil dari buku The Art of Thinking ya, karya Ralph Dudley. Ini confirmation bias ini sebetulnya sebagai ratu dari segala mikonsepsi. Jadi ini lebih ke kasus bagaimana fenomena berdasarkan asas yang mereka bangun sendiri ya. Jadi seorang mengambil sebuah kesimpulan dari sesuatu yang bisa menyenangkan diri dia sendiri gitu ya, karena sesuai dengan praduga yang mereka bangun, sehingga seorang itu menjadi terkendala dalam asumsi diri dia sendiri. Yang orang lain salah, dia sendiri paling benar gitu ya. Ini bahaya juga karena pengguna media itu tidak bisa mencium kebaikan dari rival mereka karena seolah tidak beri misalnya like gitu ya. Sementara sebab apapun citra yang dia idolakan, dia pasti akan bisa kagumi gitu dan like dan sebarkan. Jadi bisa memutar balikan fakta. Ini confirmation bias. Jadi hal seperti ini ya bisa menjadi salah satu yang merugikan kalau misalnya kita tidak bisa mencek atau merecek data yang sebenarnya. Ada disebut dengan filter bubble. Filter bubble ini kondisi di mana apa yang kita like, apa yang kita komen, apa yang kita follow gitu ya, itu akan menjadi bubble ya, seperti lingkaran bola gitu ya, lingkaran bola yang terus mengikuti kita, dalam artian pada saat kita misalnya melike tentang musik gitu ya, atau misalnya tentang artis, pasti nanti akan di media sosial kita akan tampil sosok-sosok tentang artis gitu ya, tentang musik gitu ya. Kalau kita misalnya like atau baca atau share atau follow apapun itu tentang sport, berikutnya di media sosial kita itu akan tampil hal tersebut. Ini akan mempermudah, kalau saya sih bilang, mempermudah melihat kecenderungan seseorang. Kalau misalnya misal kita suka sama seseorang atau kita ingin mengetahui seseorang itu seperti apa, kita tinggal masuk ke IG-nya gitu ya. Nanti kita lihat apa saja yang terdapat atau yang dia posting di IG-nya gitu ya. Kita akan tahu seorang itu dia menyukai apa, dia interest pada apa, dia expert pada apa, itu dari filter bubbles yang secara tidak langsung algoritma yang ada di dalam media sosial itu sendiri sudah membentuk kegiatan yang atau mengintai kegiatan yang kita lakukan, histori yang kita lakukan di media sosial. Nah, ini yang terakhir, makanya upayanya seperti apa agar kita bisa merespon gitu ya konten-konten yang berkembang di maya gitu, tidak langsung like, share hal yang belum pasti gitu ya. Ini dikategorikan kepada triple C ya, critically on counter narrative content. Ini gimana cara kita agar lebih cerdas, lebih kritis, jeli gitu ya, kreatif dalam membaca atau merespon konten yang bertebaran di dunia maya. Menahan jempol dan meletakkan kata-kata yang baik gitu ya, di mana kata-kata tersebut itu akan kekal di kolom komentar yang kita simpan. Walaupun ada beberapa konten yang sekarang itu bisa dihapus ya, komen-komennya itu mungkin lebih menyelamatkan daripada dulu itu kita tidak bisa menghapus. Nah, mungkin ini dua bahasan di awal mungkin ya, kulit-kulit yang ingin saya share. Nah, berikutnya mungkin kita sebelum masuk ke challenge hoax itu sendiri ya, ini sudah sempat beberapa kali saya buatkan atau seminarkan di acara, ada beberapa acara, mungkin akan saya combine sedikit dengan materi hari ini. Dan challenge kita pada saat ini adalah berita yang
ujaran kebencian ya yang tidak baik, kalau ini berita yang tidak benar gitu ya, atau berita palsu katanya atau yang tidak benar atau biasa dengan hoax, ini kita harus bisa mengidentifikasi ya, di mana dalam aturan agama gitu ya, saya di Islam itu bahwa kita itu tidak boleh mencampurkan hak yang benar dan yang batil gitu ya, sehingga mencampur adukan yang hak dengan yang batil, dan tidak bisa kita menyembunyikan suatu yang hak itu padahal kita tahu gitu. Jadi sebaiknya kita menyebarkan yang benar saja, tidak menyebarkan kebohongan seperti itu. Nah ini secara definisi mungkin ya, saya ambil dari beberapa reference gitu ya, ada Wikipedia, ada beberapa reference paper gitu ya, sehingga saya simpulkan bahwa hoax itu adalah berita bohong yang dibuat untuk kepentingan pribadi atau golongan, di mana berita-berita hoax itu bisa meresahkan dan menyesatkan bagi pembacanya. Dan yang keduanya itu ada berita hoax adalah berita yang dibuat seolah-olah benar, padahal sesungguhnya tidak benar. Nah ini. Oke, sedikit akan saya putarkan salah satu video ya tentang berita hoax. Ada nggak ya? Sini saya simpan di sini kalau nggak salah. Nah ini. Kita nonton dulu sebentar ya untuk berita hoax itu sendiri. Ini saya ambil dari mengakses berita YouTube melalui media sosial merupakan salah satu rutinitas biar kita tahu ini apa yang maksud dengan Tapi, tahukah Anda hoax akan itu sendiri? maraknya berita yang tidak pasti kebenarannya atau berita hoax? Makanya, kita harus sangat berhati-hati karena bisa saja berita tersebut salah. Berita di media sosial bisa dibilang seperti saya surat ambil kabar dari kilat yang YouTube-nya, menyebar dengan sangat cepat ke belahan SMR dunia manapun. Saya Dalam sudah hal izin untuk ini, menggunakan video Indonesia ini. menjadi peringkat keempat dengan pengguna Facebook terbesar dan peringkat kelima dengan pengguna Twitter terbesar di dunia. Pengguna Facebook tersebut adalah 65 juta pengguna Facebook aktif, 33 juta pengguna aktif per harinya, 55 juta pengguna aktif melalui perangkat mobile yang mengakses tiap bulan, 28 juta pengguna aktif melalui perangkat mobile yang mengakses tiap hari. Untuk Twitter sendiri, angkanya adalah 19,5 juta pengguna di Indonesia dari total 500 juta pengguna di dunia. Banyak berita hoax tersebar di media sosial yang dipercaya oleh pembaca tanpa klarifikasi. Dan bahkan, banyak dari mereka yang turut serta menyebarkan berita tersebut. Apakah Anda salah satu dari mereka? Ada fakta menarik yang perlu Anda tahu. Sadarkah Anda akan dampak dari penyebaran berita hoax? Berikut adalah beberapa cara untuk mencegahnya. 1. Jangan mudah mengambil kesimpulan dari berita dengan judul provokatif. 2. Selalu baca dulu isinya. 3. Cermati alamat situs. 4. Periksa ulang bagaimana fakta sebenarnya. 5. Cek keaslian foto. 6. Diskusikan berita tersebut dengan orang lain yang tentunya memiliki sumber berita lain. Intinya, jangan mudah percaya. Mencari kebenaran itu penting sebelum Anda menyebarkan berita tersebut. Menurut The Washington Post mengenai berita hoax di media sosial, banyak orang sebenarnya tidak membaca konten yang mereka bagikan, mereka hanya membaca judulnya. Orang sering tidak mempertimbangkan legitimasi sumber berita. Makin sering orang melihat sebuah konten, makin mudah mereka mempercayainya. Maka, kita harus selalu konfirmasi ulang kebenaran berita. Ingat, berhati-hatilah dengan berita di media sosial. Klarifikasi dahulu sebelum menyebarkannya. Oke, klarifikasi dulu sebelum kita menyebarkannya gitu ya. Nah ini saya ambil dari beberapa aduan berita hoax ya. Yang terjadi ini yang terbaru ini, Juni dari tanggal 1 sampai 8 Juni 2020. Saya ambil dari situs Jabar Hoax ya. Ini situs dari Jabar Cyber Hoax, JSH katanya gitu ya. Ini adalah aduan berita tentang hoax di bulan Juni
di mana bisa dilihat di sini sampai ke infografis berita hoax bulan Mei dan Juni itu ada di rating 1, ini tentang judul-judulnya dan sampai yang mengaksesnya ya, bacanya ini ada di sini. Ini totalnya sekitar 1.446 146.000 ini untuk media sosial dari aduan berita ya, berita di mana yang masuk laporan itu sekitar 141 kasus untuk berita hoax dan 52 kasus ini sudah diklarifikasi dan 88 kasus sedang proses dan yang satu tidak masuk ke dalam syarat atau tidak memenuhi syaratnya. Ini infografis top media bulan Mei dan Juni beserta judul-judul yang sedang top 10 lah ya, saya ambil yang pertamanya saja. Ini berita yang tidak benar. Nah, ini ciri-cirinya gimana? Berarti ya kalau misalnya kita mendapatkan suatu berita. Saya lihat di sini bahwa pertama kita harus cek dulu gitu ya, apakah berita yang kita dapat itu dari sumber yang benar, yang valid atau tidak gitu. Terus kadang-kadang kita suka langsung memakan title atau judul gitu ya, judul berita. Gitu ya. Kadang dengan judul itu dibuat seprovokatif mungkin gitu ya, agar bisa menjual gitu ya, clickbait namanya gitu ya kalau salah. Nah terus judul berita yang tidak sesuai ketika dibaca isinya ternyata kadang ada yang sampai menyimpang, sebenarnya itu suatu pelanggaran menurut saya, tidak baik lah gitu ya. Sebaiknya memang berita itu disampaikan memang betul-betul gitu ya, jujur gitu ya, valid dan terpercaya gitu. Nanti khawatirnya kalau kita membuat clickbait kayak gitu nanti berikutnya konten-konten atau postingan-postingan kita itu akan di-ban atau mungkin orang menjadi tidak percaya, menjadi dikategorikan tidak valid. Nah terus biasanya URL-nya itu nggak jelas, gitu, alamat situs yang tidak dikenali, gitu ya, itu juga salah satu yang bisa menjadi salah satu ciri dari hoax. Terus tampilan berita dibuat seprovokatif mungkin agar orang penasaran, ingin baca gitu, isinya seperti apa. Dan hampir rata-rata berita hoax itu ketika kita membaca itu membuat atau menciptakan kecemasan atau dan tidak nyaman atau kebencian lah ya. Nah, itu salah satu ciri yang sangat mudah. Jadi ketika kita membaca suatu berita dan satu lagi itu tidak logis. Biasanya berita yang mereka tampilkan itu tidak logis. Jadi kalau ada suatu berita yang tidak logis itu salah satu ciri yang harus kita sadari ya, bahwa itu mungkin terkategori berita hoax. Ini ciri-ciri yang saya kategorikan dari hoax, itu saya ambil dari beberapa sumber. Dan saya kategorikan juga dari Teresa Hart tentang jenis-jenis hoax ya. Ini ada dalam bentuk virus, ada dalam bentuk giveaway. Giveaway itu adalah berita-berita yang misalnya memberikan hadiah gitu ya, dapat hadiah gitu kan, kita mendapatkan hadiah, voucher atau apapun gitu, atau mendapatkan istilahnya kuota gitu ya, padahal ternyata itu tidak benar. Ini bagian ada juga charity itu berita hoax yang dimana dia menyebarkan suatu berita yang tidak benar untuk mendapatkan agar orang menyumbang gitu ya, padahal berita itu tidak benar atau kurang tepat. Ada popular urban legend, ini lebih ke berita-berita cerita zaman dulu kala gitu ya, Tangkuban Perahu misalnya gitu, itu mungkin ada mungkin kategori dalam klasifikasi di Indonesia memang ada ceritanya, tapi definisi seperti ini kan belum pasti ya atau tidaknya gitu ya, sehingga di sini dikategorikan sebagai jenis hoax. Memanipulasi konten, hoax, menyebarkan hoax gitu ya, ada duplicate konten, jadi melakukan istilahnya manipulasi konten yang misalnya memang betul ada berita tersebut gitu ya, tapi mungkin di negara mana ataupun terjadinya kapan gitu, itu juga harus kita waspadai. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi berita hoax? Tadi sudah saya sebutkan ya, dari judul, URL-nya gitu ya, sama isinya, kontennya. Jadi kita cek dulu judul berita atau headline-nya, atau title-nya gitu kan. Pastikan berita yang kita baca itu mengandung
tidak mengandung topik yang sensasional, tidak logik, atau tidak masuk akal. Terus kita lihat source sumbernya atau URL-nya. Jadi dari sumber-sumber yang kredibel atau tidak, gitu kan. Ada beberapa sumber-sumber kredibel yang sudah mendapatkan certified ya, media sosial itu ada sekitar 14, saya lupa. Itu bisa kita jadikan acuan ketika kita mendapatkan berita gitu ya. Terus setelah kita cek judul, kita cek URL atau source-nya, baru kita baca isinya, konten, cek seluruh isi berita. Berita hoax biasanya itu menyertakan sumber-sumber yang tidak kredibel, tidak jelas siapa penulisnya, kapan dibuatnya, di mana gitu ya. Ini yang harus juga kita bisa identifikasi. Nah, kita masuk ke teknis sedikit, ini tentang deteksi berita hoax ya. Nah, deteksi berita hoax di sini yang saya kerjakan gini, proses yang saya buat gitu, atau metodologi yang saya buat, urutan atau step gitu ya. Itu pertama saya membuat datasetnya dulu gitu, karena dataset berita hoax itu setahu saya yang valid, yang cocok dengan riset saya itu memang belum ada, sehingga saya membuat dataset berita hoax sendiri gitu ya. Seperti apa cara membuatnya? Itu dengan cara mengambil berita-berita hoax yang sudah publish dari tim cek fact ya, atau cek fakta gitu. Jadi cek fakta itu kan biasanya mereka menampilkan berita-berita hoax yang sudah dicek dan diberikan penjelasan. Nah, saya crawling berita dari cek fact tersebut. Ada sekitar 10 web yang saya inputkan untuk saya ambil beritanya gitu ya. Berikutnya melakukan preprocessing dari dokumen teks menjadi item index untuk melakukan klasifikasi berita, apakah itu berita hoax, non-hoax gitu ya, atau berita yang belum diketahui dia hoax atau tidak. Jadi saya lakukan klasifikasi berita tersebut ada hoax, tidak hoax, atau berita yang belum diketahui apakah dia hoax atau tidak hoax. Itu nanti menjadi acuan untuk kita menelusuri jika memang berita tersebut klasifikasi. Terus setelah itu yang terakhir dengan melakukan validasi data hoax, apakah memang betul berita hoax itu ada atau tidak. Nah, gimana caranya? Yaitu dengan melakukan perhitungan besarnya derajat kemiripan teksnya, berita dan query gitu ya. Nanti berikutnya hoax, nanti akan keluar berapa persen tingkat kemiripan berita tersebut dengan dataset yang ada gitu. Jadi saya testing menggunakan 5 algoritma similarity untuk mengetahui nilai similarity dari 5 algoritma yang terbaik itu yang mana, itu yang saya gunakan pada mesin saya. Ini mungkin kita skip, atau bagaimana menggunakan itu, bagaimana menghindari agar kita terhindar dari terjerumus atau terhindar dari hoax tersebut gitu ya. Nah, pertama ya berarti kita verifikasi dulu, saring dulu sebelum kita sharing atau bagikan gitu ya. Cek kebenaran berita yang sebelum disebarkan gitu. Terus kalau misalnya kita dapatkan foto, video gitu ya, kita cek keaslian foto dengan memanfaatkan ada Google Image ya di fasilitas Google itu dengan cara drag and drop ya ke Google Image, nanti dia akan keluarlah kemiripan foto-foto yang sudah kita upload tersebut, URL-nya. Nanti boleh dicek. Terus periksa fakta ya, dari mana berita itu berasal dan siapa sumbernya. Dan yang terakhir boleh gabung di di grup-grup anti hoax ya. Ini ada forum anti fitnah, hasut dan hoax, ada Indonesian hoax ya, turn back hoax gitu ya. Itu juga ada fanpage Indonesia hoax, grup Psikoci ini beberapa grup. Jabar hoax gitu ya, itu juga sama, biasanya juga ada grupnya untuk yang anti hoax gitu. Ini boleh kita aktifkan. Nah, mungkin Pak Oktaf boleh langsung masuk ke framework aja ya. Suara saya masih terdengar ya. Ini mungkin framework yang... Halo, ya silakan ya. Bu, boleh. Oke. Masuk ke ini aja ya, ke teknis aja ya. Sedikit mungkin saya share tentang riset saya aja ya Pak ya. Belum pasti kebenaran dalam artian 100% detect 100% sampai ini belum sampai 100% kebenaran bahwa hoax itu bisa didetek 100% gitu ya, sehingga
Tapi minimal kita bisa meminimalisasi daripada berita-berita hoax itu dengan selain yang tadi disebutkan, sosial media yang dibuat untuk cek fakta, ada grup-grup Telegram, WhatsApp gitu ya untuk cek fakta juga gitu ya. Ini sangat membantu sebenarnya. Tapi kan banyak web-web tersebut berdiri sendiri gitu, dengan berita-berita sendiri yang varian gitu, sehingga dari hasil wawancara mungkin atau diskus ya saya dengan salah satu tim cek faker gitu ya, bahwa mereka menyatakan memang ketika mereka mendapatkan berita hoax atau ada pertanyaan dari warganya tentang berita hoax itu mereka harus mengecek satu persatu gitu ke setiap fanpage yang cek fakta dari suatu web gitu. Nah mungkin kalau saya menggabungkan dari mass media tersebut ya menjadi suatu ini ada website, ada videonya, ada sosial medianya, search engine-nya gitu ya. Ini nanti dengan mesin SYY ini saya mungkin jelas ya Pak Oktav. Ini SYY ini nama saya gitu. Jadi Syarifah Yuliani ini kode dosen saya juga di salah satu kampus ya untuk mesin hoax analyzer saya gitu. Nah, dengan aplikasi tersebut ini prosesnya yang tadi saya sudah sebutkan, melakukan crawling, processing, melakukan klasifikasi, categorizing, nanti melakukan validasi. Nah, seperti apa analisernya? Ya, berarti yang tadi saya ceritakan, kita crawling, atau scraping, Python gitu ya, menggunakan aplikasi crawling, terus nanti berikutnya kita menggunakan data dari API ya, Google Developer, nanti masuk ke sosial media, Facebook, Twitter gitu ya, baru nanti juga masuk ke search engine ya, Google Developer ini untuk analisanya. Baru nanti selanjutnya kita crawling dengan cara kita mendaftarkan beberapa website yang berisi data-data hoax. Website tersebut ya yang saya ambil dari beberapa website tim cek fakta ya saya ambil. Jadi saya registrasikan ke mesin saya register dan kita ambil crawling, namanya saya sebut automatic parsing, di mana kita mengambil berita-berita tersebut untuk dijadikan dataset, gitu ya, dengan teknik web crawler tersebut. Ini prosesnya ada kita melakukan perencanaan, kita mendefinisikan salah satu web tersebut, baru nanti kita melakukan dealing dan different website layout, baru nanti kita melakukan structuring crawling. Ini salah satu proses automatic parsingnya. Terus baru nanti kita crawling, kita lakukan removing HTML tag yang tidak berguna gitu ya. Kita hapus HTML tag-nya, baru nanti kita lakukan stemming sama stopword untuk teksnya itu sendiri. Terus kita berikan label, dikategorisasikan, baru diklasifikasikan. Nah, berikutnya nanti baru kita validasi dan ini akan menjadi dataset berikutnya. Nah, mungkin riset saya ini mungkin berbasis teks ya, text planning mungkin. Jadi nanti apapun bentuk query atau pencariannya itu yaitu berbentuk teks yang kita inputkan. Ini mungkin lebih ke passcode-nya ya. Dari bagaimana saya mengkolek hoax dataset yang tadi saya ceritakan. Pertama kita select websitenya, terus kita inputkan, kita definisikan objeknya berdasarkan apa judulnya, teksnya, kategorisasinya, siapa penulisnya, kapan dipublishnya. Nah, terus ada penjelasan juga yang kita inputkan juga di sini analisisnya. Nanti baru kita inputkan elemen untuk mendefinisikan HTML posisinya itu seperti apa, karena kan suka ada posisi setiap web itu beda-beda gitu posisinya, ada yang judul dulu gitu ya, ada yang konten dulu, ada yang penjelasan dulu. Nah, ini bagian dari dialing with different website layout namanya, saya berikan nama. Terus berikutnya baru kita masuk ke page source-nya untuk mengambil judul HTML posisinya atau structuring crawler. Ini proses collecting of dataset yang saya buat. Nah, ini bagaimana cara melakukan crawlingnya ya tadi sama, identifikasi website, setting parsing HTML-nya, kita crawling, scraping atau grabbing ya bahasa-bahasanya itu sendiri, lalu nanti kita remove
HTML text, melakukan stop word processing dan stemming, nanti baru ini menghasilkan dataset berita. Ini sebenarnya data udah lama ya, data terbaru ini sudah banyak sekitar belasan ribu ya, sampai puluhan ribu dataset yang sekarang sudah terkumpul ini sudah lama sekali. Jadi ada English, ada Indonesia, ada Malaysia untuk dataset, dan ini berlaku misalnya bisa untuk semua bahasa. Nah, ini proses sequence urutan ya, untuk pemrosesannya. Pertama kita input teksnya, kita cek gitu ya, apakah data tersebut ada di dalam dataset kita atau tidak. Nanti dia akan masuk ke pengecekan bahasa Inggris atau Indonesia, proses teksnya, stemming, stop word-nya, parsing search, sama sequence processing-nya ini juga keseluruhan dari sequence search prosesnya. Jadi kita menggunakan API ya untuk multi language itu sendiri. Nah, nanti baru kita menggunakan algoritma untuk sequence processing-nya. Nah, sequence search algoritmnya yaitu dilakukanlah bentuk validasi dengan menggunakan algoritma kesamaan teks atau similarity text gitu ya. Ada 5 algoritma ya, 4 ya, maksudnya 5 algoritma yang digunakan ya untuk melakukan validasi. Sebenarnya yang digunakan salah satu, tapi saya kemarin karena diperlukan untuk riset ingin mengetahui dari beberapa algoritma ini yang paling tinggi nilai akurasinya, yaitu saya testing untuk beberapa algoritma, sehingga dari hasil riset dengan dataset saya itu adalah Smith Waterman lumayan nilai akurasinya cukup baik. Dengan kelemahan semakin banyak teks dia semakin lama waktu dia melakukan proses deteksinya. Nah, ini bisa jadi apa? Bisa jadi next research ya, atau future research untuk yang ingin melakukan melanjutkan riset selanjutnya, yaitu bisa membuatkan algoritma perbaikan daripada deteksi teks berita hoax ini. Berikutnya kan di sini kelemahannya Smith Waterman ini dia akurasinya tinggi tapi nilai atau waktu prosesnya menjadi lebih lama, semakin banyak teksnya semakin lama dia memproses. Nah, mungkin nanti itu bisa diperbaiki dengan algoritma yang baru. Untuk yang lagi fokus-fokus di riset ya, 3. Nah, ini bentuk kategorisasinya nanti keluarnya adalah seperti ini, apakah dia berita atau hoax atau facts gitu, nanti keluarnya seperti itu. Nanti bentuknya seperti ini dalam bentuk presentasi gitu. Jadi dia tidak ada nilai berapapun teks yang kita inputkan, dia akan mengeluarkan nilai akurasi gitu. Nah, selanjutnya untuk membenarkan iya atau tidak nanti kita akan cek di search engine-nya, itu seperti itu. Nah, untuk data berita yang belum ada datasetnya di database saya, database mesin hoax-nya, yaitu kita masukkan ke dalam disebut uncategorized news. Jadi kalau misalnya belum ada, nah berikutnya kita kategorisasikanlah sendiri. Berarti mungkin belum ada yang melakukan checking fakta tersebut, cek fact tersebut, itu belum ada yang melakukan cek berita tersebut. Nah, nanti setelah ada, kita juga memberikan masukan, dan mereka bisa menyimpan email dan menyimpan berita yang belum terkategorisasikan tersebut. Nanti akan tersimpan di database, nanti boleh kita lakukan proses yang sama menjadi satu dataset yang baru. Gitu. Nah, ini mungkin nextnya kita buatkan dashboard analitik tentang misalnya hoax top 10 gitu ya, hoax, berita hoax yang paling populer, berita hoax misalnya yang paling banyak disebarkan gitu ya, terus istilahnya tipe-tipe hoax seperti apa yang banyak disebarkan, itu ada dashboard berikutnya. Masih link kanvas lebih ke project bisnis projectnya itu sendiri ya, dimana pada saat kita membuat project ini ya berarti kita membuatkan kanvas tentang menganalisis masalahnya apa, bagaimana solusinya, apa unique value-nya gitu ya kalau kita membuatkan aplikasi tersebut. Terus
Unvar Advance-nya gitu ya, apa yang kita sajikan dalam bentuk mobile apps kah, atau misalnya web kah gitu ya. Siapa nanti penggunanya gitu ya, yang pasti masyarakat Indonesia, pemerintah, organisasi, masyarakat gitu ya, organisasi politik gitu kan. Nah, terus key metricnya apa? Key metric itu yang menjadi keyword lah ya kalau saya bilang metrik itu, data setnya, search engine-nya, kurasinya, nah ini key metric untuk mesin SEO hoax analyzer ini. Terus channelnya ya bisa di sosial media, search engine, YouTube, ya, terus website, streamnya sama ini kita bahas karena belum masuk ke sana. Dan itu lebih ke value dari riset yang saya buat itu memang menggabungkan beberapa web lah ya, cek fakta menjadi satu tempat sehingga orang-orang nggak cari ke pembenaran berita itu ke setiap web, tapi dia bisa langsung cari di mesin ini, mesin deteksi ini. Nah ini next berikutnya bisa diterapkan di mobile apps ya, tapi sampai saat ini memang belum. Mungkin berikutnya harus kerjasama dengan Android developer gitu ya, yang bersedia mungkin join Mangga gitu ya di mobile apps kan. Nah, mungkin selesai seperti itu Pak Oktav, lumayan 1 jam saya menyampaikan informasi tentang riset saya. Masih banyak kekurangan, perbaikan yang mungkin harus dilengkapi gitu ya. Tapi mungkin kita butuh kerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang lebih ingin sempurna gitu. Menyempurnakan sesuatu itu mungkin tidak bisa perorangan, tapi bisa bersama-sama dengan keberagaman ilmu yang lebih varian lagi. Mungkin sekian ya Pak Oktav, sedikit sharing dari saya. Kalau misalnya ada yang bertanya, boleh ya. Nah ini penelitian terkait yang sudah publish untuk tadi saya gitu ya. Ini nanti boleh cek di Google Scholar dan Scopus. Ini mungkin kontak saya jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Terima kasih Pak Oktav. Penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada Pak Oktav mungkin ya untuk pembicaraan selanjutnya untuk dari sisi machine learning-nya. Baik, terima kasih Bu Yuli atas sharingnya, sangat menarik ya. Jadi mesin hoax ini nanti bisa diterapkan juga dalam bentuk API di mana beberapa provider berita mungkinnya bisa mengaksesnya gitu. Mungkin saat ini belum tersedia ya untuk di industri. Mungkin ini bisa jadi kontribusi yang nyata dari researcher agar industri bisa menggunakan mesin untuk pendeteksi hoax ya dan lain sebagainya. Seperti itu ya Bu Yuli. Ya, kebetulan saya sudah beberapa kali presentasi dengan badan otoritas negara ya, yang dimana mereka juga sudah saya presentasikan dan mereka sudah melihat mesin ini gitu ya. Ada beberapa memang mereka akan menggunakan atau mereka invite ke dalam website mereka gitu untuk memudahkan checking gitu, karena kebanyakan pada saat ini mereka melakukan kan manual ya, cek fakta itu mereka manual mendapatkan berita terus mereka lempar gitu ya ke tim checker gitu ya. Nanti berikutnya tim checker akan menganalisis di website gitu berita itu benar atau tidak segala macamnya gitu. Nah sebenarnya saya sangat tergantung sama tim cek fakta tersebut. Jadi saya melakukan collect data itu memang dari data yang memang sudah dicek ya Pak ya ke validannya. Nah itu yang menjadi dataset saya itu sebenarnya. Dan beberapa memang sedang on progress ya untuk menggunakan mesin ini sebagai salah satu bagian dari proses deteksi berita hoax gitu Pak Oktav. Oh ya, baik Bu. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi pertanyaan nanti akan dibuka ketika presenter yang kedua. Ya, saya presenter yang kedua. Oke. Pak Oktav dari machine learning lebih dalam mungkin ya. Jadi Bapak Ibu mungkin saya akan lanjutkan sedikit mengenai machine learning ya. Tapi sebagian besar tadi sudah dibahas, jadi saya coba untuk sedikit saja share.
nanti Bapak Ibu kita akan adakan sesi tutorial juga ya, tutorial mengenai hoax detection. Tapi mungkin perlihatkan ini ya, perlihatkan mesin saya cara menggunakannya, mungkin itu ya Pak ya. Gimana Bu? Nanti mungkin saya boleh sharing ya, untuk penggunaan mesin si hoax detection itu untuk mungkin sedikit aja, mungkin sebenarnya standar sih, penggunanya sederhana sekali. Boleh, silakan Pak Okta. Iya, nanti mungkin Bu Yuli kita akan buat sesi satu lagi mungkin ya untuk lebih teknis ini. Jadi pengenalannya saja dulu, intro mengenai hoax detection gitu. Nanti kedepannya kita akan coba buat sesi hands on-nya. Jadi teman-teman di sini mungkin ada sebagian mahasiswa, kemudian ada juga praktisi yang ingin coba membuat secara sederhana, mungkin seperti itu ya Bu Yuli ya. Jadi saya juga akan share sedikit mungkin apa yang dikerjakan oleh teman-teman dari BISA AI. Tapi kita belum masuk ke hoax detection, mungkin nanti ke depannya kita bisa kolaborasi. Ya baik, oke baik, ini saya akan mulai ya. Perkenalkan, saya Oktav dari BISA AI. Pada kesempatan ini saya akan coba share sedikit mengenai hoax detection, tapi ini tidak terlalu dalam, nanti kita akan buat sesi khusus untuk hands on-nya ya. Jadi mengenai BISA AI terlebih dahulu, mungkin Bapak Ibu ada yang belum kenal dengan BISA AI, ini sedikit ada beberapa service dari kita yang kita sediakan, yaitu diantaranya image recognition, kemudian NLP service dan lain sebagainya. Nah, salah satu NLP service ini kedepannya mungkin kita akan buat juga di hoax detection, tapi saat ini kita belum ke arah hoax detection. Nah, saat ini produk yang kita jalankan adalah bisa tampil ini, yang bisa diakses Bapak Ibu untuk share knowledge ya di sini, di mana teman-teman dan Bapak Ibu bisa bergabung untuk mengikuti webinar. Mungkin ada Bu Yuli, saya mute. Gimana Pak? Saya mute terlebih dahulu karena ini suaranya ke ini. Oke, baik. Nah, berikutnya kita juga ada AI community base. Jadi Bapak Ibu jika tertarik boleh diakses media sosial dari BISA AI di Instagram, YouTube maupun beberapa web ya yang kita kelola. Salah satunya adalah kita membuka call for paper untuk jurnal Indonesia 5G Ecosystem. Nah, ini kerjasama dengan Asosiasi 5G Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang tertarik silakan submit penelitiannya, hasil penelitiannya di dalam jurnal Nirkabel Seluler dan Ilmu Komputer serta Teknik. Nah, kemudian kita juga menyediakan dataset publik. Nah, salah satunya adalah dataset speech ya. Nah, ini bisa diakses ya Bapak Ibu, dan juga ada dataset teks juga. Namun kita belum ada data hoax ya, karena masih sedikit dataset di Indonesia. Nanti mungkin Bapak Ibu juga bisa kolaborasi untuk menghasilkan datanya, kemudian akan kita bantu untuk publish seperti itu. Nah, pembelajaran kita sebelumnya juga kita publish di YouTube, jadi Bapak Ibu bisa cek untuk webinar sebelumnya, seri sebelumnya. Alhamdulillah sudah sebulan ini kita jalan hampir setiap hari ada webinar. Nah, sesi kali ini topik yang baru ya, yang menarik mengenai hoax detection. Dan mungkin lebih menarik lagi nanti kita adakan sesi langsung ngoding bersama gitu. Seperti sesi sebelumnya kita ada juga untuk sesi ngoding bersama. Nah, untuk sesi kali ini juga akan kita publish di YouTube. Jadi Bapak Ibu bagi yang ketinggalan bisa akses melalui YouTube-nya channel BISA AI di youtube.com/bisai. Nah, kemudian kita juga ada e-learning di alamat e-learning.bisai.id. Silakan, sudah ada beberapa course yang gratis untuk diakses. Silakan dimanfaatkan dan diinfokan kepada mahasiswanya mungkin. Nah, kemudian ada beberapa community base kita yang lain ya. Nah, salah satunya adalah Bisa Tampil. Nah, dengan Bisa Tampil ini Bapak Ibu bisa gunakan gratis ya untuk video conference, untuk pembelajaran, untuk kegiatan belajar mengajar, untuk rapat dan lain sebagainya, gratis 50 jam selama sebulan. Tidak ada batasan user ya. Sampai 300 sampai 500 orang pun bisa. Kalau Bapak Ibu ada acara webinar seperti ini, silakan diinfokan ke tim kita karena kita akan bantu juga untuk publikasi ya dengan Bisa Tampil. Oke, baik, itu sekilas mengenai perkenalan dari BISA AI ya. Sedikit ini mungkin ada tambahan.
tambahan sedikit, kita juga ada service vision. Nah, ini deteksi kendaraan, kemudian crowd dan lain sebagainya. Kemudian kita juga ada service OCR, ya. Dan nah ini lebih ke arah data analytics untuk menganalisa customer churn, dan nah ini dia service dari natural language processing, di mana hoax detection ini biasanya akan masuk ke dalam natural language processing. Tapi biasanya yang dikerjakan oleh tim BISAI adalah mengenai sentiment analysis, stance classification, dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin menjadi modal stance classification ini untuk ke arah hoax detection-nya. Ya, oke, mungkin saya nggak banyak cerita mengenai BISAI, ya, tadi sudah cukup jelas. Dapat dibuka saja di alamatnya langsung, bisa.ai. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam deteksi. Saya lebih menyebutnya dengan fake news, ya, fake news detection. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Yuli sebelumnya, fake news ini menyebarkan hoax, ya, propaganda dan informasi yang salah. Ini contohnya, ya, ini agak agak gitu kalau disebarkan berita seperti ini, gitu. Nah, kemudian ini sumbernya ada berbagai macam, ya, ada dari sosial media, ada dari gambar, ada dari speech, dan ada dari teks. Masing-masing domain ini akan beda cara penanganannya. Mungkin kita lebih fokus ke dalam teks, tapi bisa juga misalkan hoax-nya ini berupa gambar, ya. Misalnya saya cropping gambar saya, misalkan saya pasangkan dengan gambar yang lain dan lain sebagainya, itu juga bisa, ya, itu termasuk dengan fake news. Kemudian speech juga termasuk, misalkan speech-nya saya ubah suatu potongan kalimatnya, karena kan sekarang tools-nya sudah banyak. Dengan Python, salah satu library-nya adalah PyDub, kita bisa memotong suatu bagian, kemudian kita sisipkan bagiannya dengan suara kita yang lain, itu bisa seperti itu. Nah, makanya cara menangkalnya pun sudah ada, ya, sebenarnya best practice-nya. Salah satunya dengan teknologi machine learning, ya. Oke, baik, saya coba lanjutkan. Nah, ini berdasarkan riset beberapa yang saya baca, ya. Jadi bentuk dari fake news, ya, atau hoax ini ada banyak, ya. Sebenarnya ada rumor, ya. Ini masih rumor tapi sudah besar gitu, sudah disebarkan kemana-mana. Kemudian ada truth discovery, ada clickbait. Nah, ini clickbait mungkin YouTuber fasih nih clickbait. Karena misalkan contoh gini, kalau kita buat suatu caption, gambar, thumbnail dari YouTube, tapi sebenarnya ketika kita tonton tidak mencerminkan dari thumbnail isi dari YouTube-nya itu sendiri. Nah, itu clickbait, ya. Nah, ini juga sebenarnya bisa kita deteksi dengan teknologi machine learning, ya. Kemudian berikutnya adalah spammer dan bot. Ya, hari ini kita akan coba sedikit tutorial dengan membuat spam classification, tapi sedikit mungkin, ya, nggak terlalu dalam. Ya, ini sebagian besar tadi sudah dijelaskan oleh Bu Yuli. Untuk melakukan deteksi hoax, sebenarnya ini pendekatan yang dilakukan adalah bisa dengan bermacam pendekatan. Salah satunya adalah dengan pendekatan natural language processing atau NLP. Selain itu juga kita juga bisa menggunakan pendekatan lain, misalkan dengan semantic web dan ontologi. Selain itu kita juga bisa menggunakan pendekatan AI secara general dengan pencarian dan lain sebagainya. Nah, ini saya mengambil dengan arah atau approach pendekatan natural language processing, di mana dengan NLP sebenarnya di dalamnya ada text processing-nya di dalamnya. Misalkan tadi sudah dijelaskan data yang kita peroleh, kita ubah menjadi suatu bentuk lain, misalkan atau misalnya kita hapus atau kita ubah menjadi suatu kata dasar, ya. Misalnya memakan jadi makan, dimakan jadi makan, kemakan jadi makan. Nah, di situ akan merepresentasikan kata makan semuanya. Ya, itu teknik stemming. Kemudian kita juga bisa menghapus kata-kata yang umumnya muncul sering. Ini disebut juga dengan stop word. Nah, stop word ini berdasarkan dari ZIP principle bahwa the most frequent word dan the least frequent word itu sebaiknya kita hapus. Kenapa? Karena the most seperti contoh kata yang, dan, di, misalnya saya, kamu, dan sebagainya, itu sebenarnya tidak merepresentasikan dari konteks pembicaraan kita. Dan juga the least frequent word itu juga perlu kita hapus. Kenapa? Karena
least frequent word juga tidak merepresentasikan dari konteks yang kita pelajari. Nah, sehingga di situ stop word-nya bisa kita berikan berdasarkan zip principle ya. The most frequent word, misalkan 20 most frequent word kita hapus, dan 20% ya, mohon maaf. 20% most frequent word dan 20% least frequent word itu bisa kita hapus dengan teknik stop word dan lain sebagainya. Kemudian juga setelah kita bersihkan datanya, kita juga dapat mengubahnya ke dalam bentuk lain ya, seperti di sini ada fitur yang disebut dengan TF-IDF ya. Ini paling umum digunakan saat ini. Oh ya, sebelumnya suara saya jelas ya? Terdengar jelas atau gimana? Jelas ya? Oke, baik. Kemudian kita juga bisa merubah dengan representasi yang lain, misal word to fact ya. Kemudian juga kita bisa mengubah lagi dengan saat ini umumnya orang menggunakan Glovi ya, glove. Kemudian dengan word embedding jenis yang lain. Nah, sebenarnya ada karakteristiknya masing-masing dari word embedding ini. Nah, ini juga kita bisa manfaatkan kalau di riset, misalkan di experimental setup-nya kita menggunakan kombinasi antara word to fact ditambah dengan model machine learning X misalnya. Hasilnya bagaimana? Kemudian kita bandingkan benchmark-nya dengan TF-IDF ditambah dengan machine learning Y, hasilnya bagaimana? Nah, itu bisa seperti itu gitu. Nah, kemudian biasanya kita masukkan ke dalam classification karena kalau kita membuat suatu deteksi hoax atau tidak, kan itu labelnya hoax atau tidak, ya berarti itu klasifikasi. Nah, tapi di sini mungkin bisa kita tambahkan sisi lebih expertnya gitu, advance-nya, itu juga bisa. Tapi pada umumnya yang pertama yang riset pada umumnya di hoax detection ya, fake news detection itu adalah klasifikasi. Nah, di mana kita butuh suatu classifier, model machine learning yang umum digunakan seperti naive Bayes, logistic regression, random forest, SVM, atau misalkan berbasis neural network dan turunan-turunannya seperti deep neural network, convolutional neural network, recurrent neural network, dan lain sebagainya. Pembahasan mengenai neural network sudah ada di videonya Bisa.ai sebelumnya di youtube.com/Bisa.ai. Nah, kemudian kita juga bisa memodelkan topik dengan teknik atau model namanya LDA ya, Latent Dirichlet Allocation. Nah, dengan LDA ini kita bisa memodelkan, oh ini sedang membahas tentang apa sih pada umumnya korpus ini dan sebagainya. Nah, ini nanti kita jadikan satu. Ya, umumnya seperti ini flow-nya. Nah, ini contohnya kalau di domain lain, tadi saya sebut ada domain teks, ada domain gambar, ada domain video mungkin ya untuk head speech-nya dan lain sebagainya. Nah, ini contoh misalkan kalau domain yang ingin kita teliti ya, fake news-nya adalah di sini domain gambar ya. Nah, di sini domain gambar kalau kita lihat dari korpus yang kita peroleh, ini kan sudah kelihatan ya gambarnya itu di crop gitu. Nah, ini juga kita bisa masukkan ke suatu arsitektur neural network yang saat ini cukup terkenal untuk mendeteksi adanya kesamaan di antara dua gambar yang disebut dengan Siam Neural Network. Ya. Nah, ini contohnya Siam Neural Network ya seperti ini. Ada dua buah gambar ya, ada ground truth dan ada juga gambar yang dicurigai palsu ya. Ini kita bandingkan di dalam arsitektur neural network-nya. Jadi teknologi neural network khususnya machine learning dan deep learning sudah sejauh ini sudah dapat mendeteksi adanya fake news dalam bentuk gambar seperti itu. Oke, jadi saya coba breakdown lagi menjadi bagian yang kecil. Nah, ini kalau kita lihat banyak yang mengatakan ini termasuk ke dalam golongan artificial intelligence. Nah, kalau kita lihat diagramnya seperti ini. Nah, ini machine learning itu adalah bagian subset dari artificial intelligence, di mana karakteristiknya adalah memiliki suatu dataset atau data experience. Kalau kita tidak memiliki data experience, tidak punya modal seperti yang tadi sudah dijelaskan Bu Yuli, misalnya kita punya datasetnya, nah itu mungkin kita bisa mencari approach yang lain, misalkan contoh dengan ontologi, ya, di mana ontologi kita bisa menggunakan data yang saling terhubung antara individualnya. Nah, kalau misalnya dataset kita mengenai fake news, ya, head speech dan lain-lain itu banyak, nah kita bisa menggunakan pendekatan machine learning, ataupun kita bisa menggunakan pendekatan murni NLP, tidak ada machine learning-nya juga boleh ya. Mungkin kontribusinya menjadi lebih banyak karena kita
harus menemukan suatu approach lainnya di mana kita tidak menggunakan machine learning tapi murni dari NLP. Itu juga bisa seperti itu. Dan saat ini sudah berkembang teknologi namanya deep learning, di mana deep learning ini adalah bagian dari atau subset dari machine learning, ya. Di mana salah satu arsitektur di dalam machine learning yang disebut dengan neural network ini berevolusi menjadi arsitektur deep learning, lebih deep ya arsitekturnya. Seperti contohnya adalah long short term memory, recurrent neural network dan lain sebagainya. Ya, ini kalau kita breakdown lagi, biasanya head speech ini berada di domain NLP. Ya, di mana NLP sebagian besar menggunakan teknik dari machine learning dan juga deep learning. Tapi ada juga yang tidak menggunakan machine learning dan deep learning. Ini sisanya. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya kita langsung coba ke fake news detection. Nah, untuk memulainya karena kita basicnya adalah menggunakan approach dari machine learning, sehingga kita memerlukan dataset. Nah, datasetnya kita bisa mencari data publik. Data publiknya bisa kita dapatkan dari situs kaggle.com, itu publik. Bisa kita dapatkan beberapa data terkait dengan hoax detection, kemudian deteksi hate speech, dan lain-lain. Nah, kemudian kalau kita menggunakan data sendiri, berarti effort dari kita. Kita perlu mengumpulkan datanya, ya. Kita kumpulkan dari crawling dari koran-koran, ya, atau berita, atau dari sosial media mengenai data palsu, ya. Kemudian kita harus memiliki korpus juga yang kita kategorikan sebagai data asli, ya, atau real datanya. Oke, seperti itu. Nah, setelah kita kumpulkan data, ya kita bisa membuat simulasinya ataupun kita bisa membuat modelnya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin mencoba-coba terlebih dahulu, mungkin kita bisa menggunakan MATLAB ataupun dengan Python, ya. Kedua programming ini bisa kita manfaatkan untuk membentuk model, ya. Jadi mungkin prioritasnya model dulu. Setelah model jadi mungkin kita bisa buatkan interface-nya seperti yang tadi telah disampaikan oleh Bu Yuli, ya, seperti itu. Nah, mungkin sedikit mengenai flow-nya dari fake news classification. Ini tipenya adalah teks, ya. Jadi saya tidak bahas mengenai gambar. Nanti mungkin di tutorial berikutnya kita akan bahas mengenai mengklasifikasi berupa gambar dengan Xian Neural Network. Nah, langkah pertamanya adalah kita baca dataset yang kita kumpulkan, crawling, ya, tadi sudah dijelaskan, bisa dari sosial media, bisa dari koran, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita, ini kita bisa crawling dengan sosial media Twitter. Ini sudah pernah didemokan sebelumnya di sesi webinar bulan lalu, kalau nggak salah. Ini Bapak Ibu bisa ikuti tutorialnya untuk dapat melakukan crawling. Crawling itu mengambil data, misalkan contoh gini, saya masukkan keyword mengenai produk X dan produk Y, ya. Nah, kemudian saya ambil produk X dan Y-nya, ya, dapat semua nih. Nah, kemudian dari semua produk itu saya amati, misalkan saya amati mana yang merupakan hoax atau mana yang merupakan real. Nah, jadi saya kasih label, ya. Saya kasih label misalnya kalau hoax ini 1, kalau real ini 0, dan baliknya, seperti itu. Nah, biasanya yang memberikan label terhadap data kita itu adalah expert. Ya, expert di sini bisa dikatakan orang yang ahli ataupun orang yang rutin menggunakan atau menjalankan task tersebut. Contoh misalnya gini, misalkan agar hasilnya sama dengan label atau ground truth-nya, maka dia akan melakukan iterasi agar hasilnya itu bagus. Seperti itu. Ini saya skip. Nah, kemudian setelah kita melatih dengan model neural network, kita menghasilkan suatu model cerdas yang dapat membedakan inputannya berupa teks, ya. Teksnya ini sudah diubah ke dalam bentuk lain, ya, dalam bentuk word embedding. Kemudian dia akan dapat menghasilkan prediksi 1 atau 0. 1 jika teks inputannya adalah fake news, kalau 0 itu bukan berita bohong, seperti itu. Nah, tapi kita perlu juga evaluasi model yang telah kita bentuk dengan teknik evaluasi, ya. Teknik evaluasinya ada banyak, ada precision, recall, confusion matrix, dan lain sebagainya. Atau karena model kita similarity, jadi kita bisa menggunakan teknik lainnya, ya, seperti itu. Oke, kita coba sekarang masuk ke dalam contoh yang mungkin saya contohkan dulu. Saya ambil dari Kaggle, ya, saya tidak tampilkan ini, jadi Bapak Ibu bisa akses, ya, di sini, saya kirim. Oke, sudah saya kirim. Ini contohnya,
Ya. Nah, kalau kita lihat mungkin dari awal, langkah pertamanya adalah kita baca datasetnya, di mana datasetnya tersusun atas teksnya dan juga labelnya 0 atau 1. Ya, mungkin di sini 0 adalah berita asli, kalau 1 adalah berita palsu, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa counting berapa jumlah kemunculan teksnya, ya, dan juga unique word-nya. Nah, kemudian kita latih dengan di sini, kita bagi dulu menjadi data latih dan data uji. Data latih kita masukkan ke dalam suatu model berbasis neural network. Kalau di sini dia menggunakan model yang disebut dengan long short term memory, ya, atau LSTM, yang umumnya digunakan karena bisa menerima suatu input berupa sequence. Ya, nanti kita lihat di slide berikutnya. Dan setelah itu kita latih dengan LSTM ini, hasilnya dapat akurasi sekian persen. Ini 83%. Akurasinya ini maksudnya adalah dari 100 data uji coba, sebanyak 83% berhasil diprediksi sebagai apakah itu sebagai fake news atau bukan, seperti itu. Ya. Oke, saya coba lanjutkan kembali dengan arsitektur dari LSTM. Nah, ini seperti ini. Ya, jadi sebenarnya LSTM atau Recurrent Neural Network ini merupakan tipe dari neural network yang tipenya adalah dia sequence, ya. Dia bergantung pada nilai state sebelumnya. Jadi sangat cocok digunakan untuk inputan berupa teks, ya, seperti ini. I'm like shooting star, seperti itu. Nah, kemudian di sini akan diubah teks ini menjadi suatu word embedding, di mana word embedding ini adalah representasi dari masing-masing word-nya, ya. Tapi sudah dalam bentuk vektor. Kenapa dalam bentuk vektor? Karena machine learning atau deep learning ini hanya bisa mengenali berupa angka, ya. Setelah itu akan masuk ke dalam arsitektur LSTM atau Recurrent Neural Network, di mana nanti akan masuk lagi mungkin ada layer attention-nya dan lain sebagainya. Ini kita bahas terpisah, ya, untuk attention. Nanti di sini akan menghasilkan prediksi output antara 0 atau 1, gitu, seperti itu. Nah, ini juga LSTM, ya. Kapan kita menggunakan LSTM? Yaitu ketika dari namanya saja long short term memory. Jadi bukan long term memory. Kalau recurrent neural network yang dikerjakan adalah dia long term memory, di mana dia mengingat dari state yang awal sampai dengan state saat ini. Kalau long short term memory, karena ada suatu gate yang disebut dengan forget gate di sini, FT ini dia akan forget gate ini akan melupakan state-state sebelumnya, sehingga dia hanya menjalankan state yang ada korelasinya, ya, dengan teks saat ini. Jadi seperti itu. Jadi disebut juga dengan long short term memory. Dia tidak mengingat semua state dari awal. Nanti penjelasannya kita akan buka untuk tutorial LSTM dan RNN di sesi yang terpisah. Seperti itu. Nanti juga kita buat programnya dengan bahasa Python, ya. Dengan bahasa, saya mungkin skip, ya. Hasilnya nanti kita komparasi dengan hasil misalnya dengan model naive Bayes, ya, dengan model random forest dan lain sebagainya. Ya, jadi seperti itu, ya. Mungkin saya sedikit summary. Flow-nya seperti yang tadi telah saya sampaikan. Kita awalnya adalah baca datasetnya, kemudian kita pre-processing data dengan teknik stemming, stop word, ya, cek KBBI dan lain sebagainya. Kemudian kita bagi data latih dan data uji. Data latih kita gunakan untuk melatih model yang dapat menentukan jika diberikan suatu input teks, dia akan menghasilkan prediksi berupa class label apakah itu fake news atau bukan, seperti itu. Nanti kita perlu evaluasi dengan data testing. Ya, pada umumnya klasifikasi seperti ini. Ya, mungkin sekian dari saya, ya, untuk penjelasan mengenai hoax detection. Jadi summary-nya itu kita tadi telah membahas hoax detection atau fake news detection ini bisa domainnya itu gambar, bisa domainnya teks, ya, bisa domainnya speech dan lain sebagainya. Namun kita fokus pada pertemuan kali ini adalah di teks. Rata-rata untuk belajar untuk mendeteksi hoax, ya, atau fake news, kita bisa menggunakan teknik klasifikasi sederhana, di mana kita memiliki suatu korpus teks yang kita kategorikan sebagai fake news ataupun tidak, bukan fake news. Kemudian kita bisa menggunakan pendekatan machine learning ataupun pendekatan NLP murni, ya, jadi seperti itu.
Oke, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mungkin kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan mengenai pembahasan pada hari ini, silakan. Mungkin saya coba rangkum ya, Bu Yuli, pertanyaan untuk Bu Yuli dari Bapak Ibu hadirin di sini. Oke, silakan Alta. Oke, yang pertama ini Bu Yuli mungkin bisa dibantu dijawab. Jika ada berita hoax baru, apakah dataset yang sudah dikumpulkan bisa mendeteksi berita baru tersebut? Hoax baru, maksudnya kalau ada berita baru, kita akan crawling dan jadi dataset yang baru, Pak. Iya, jadi mungkin saya tangkap seperti ini. Misalkan kalau saat ini kan kita misalnya ya mungkin kalau pendekatan machine learning kita latih gitu Bu, jadilah model gitu kan. Kemudian kita coba datanya ini topiknya itu baru, misalkan yang baru sekarang. Nah kira-kira itu bagaimana Bu? Apakah kita bisa mendeteksinya atau kita perlu mengumpulkan datanya terlebih dahulu? Kalau di mesin saya karena bentuknya kita mengambil data dari web checker fakta ya Pak ya. Jadi apapun itu ada berita baru, itu akan terambil dengan sendirinya dengan mesin kita. Jadi dataset. Jadi kalau misalnya sudah ada data berita yang sama, yang sebelumnya sudah ada karena berbasis teks ya, dia tidak akan ambil lagi. Tapi kalau misalnya ada baru, dia akan menjadi dataset yang baru yang akan masuk ke dataset kita. Gitu. Karena bentuk sistemnya kan sistemnya crawling ya. Jadi dataset itu berdasarkan dari data yang kita ambil. Ada beberapa website yang sudah diregistrasikan terlebih dahulu di dalam mesin sehingga data apapun berita tentang hoax yang sudah dipublish itu berdasarkan pattern yang sudah mereka buat ya itu akan terambil dengan jadi dataset lah gitu. Di dataset yang ketika itu backend-nya ya, ketika masuk ke front end-nya atau di aplikasinya ya otomatis kita ketikkan teksnya ya dia akan muncul. Akan keluar akurasi seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Jawabannya sudah menjawab ya untuk pertanyaan dari Pak Hans. Berikutnya ada pertanyaan lainnya dari Muhammad Febrian Maulana. Berapa lama pembuatan hoax detecting ini, kemudian apakah yang menjadi kesulitan dalam pengembangannya? Silakan Bu. Oke, kalau proses riset saya sih mungkin dari riset sampai membuat aplikasi itu, kalau buat aplikasinya nggak terlalu lama ya Pak, yang lama itu adalah meriset membuat konsep framework-nya, karena kan risetnya itu berjudul framework hoax detection. Nah framework ini yang semester setelah proposal defense lah ya, mungkin 1 tahunan untuk 2 tahun masuk tahun ke-3 itu framework sudah jadi. Cuman memang sampai ke testing validasi sampai ke project ya, kalau menurut studi saya mungkin sekitar 1 tahunan project keseluruhan. Di awal untuk literature review 1 tahun, mungkin 2 semester gitu. Berikutnya masuk ke progresnya ya, metodologinya. Nah setelah itu pembangunannya mungkin sekitar 6 bulanan, mungkin sekitar 1 tahun sampai 6 bulan lah mungkin kalau aplikasi lah ya, 6 bulan sampai ke riset sampai ke hasil. Tapi kalau keseluruhan kalau saya studinya udah masuk 3 tahun ini Pak, semester 4 tahun untuk yang studi. Tapi di awal itu ya mungkin metodologi yang konsep yang akan kita buat itu mungkin ya tukar-tukar gitu, ada yang awalnya objeknya ini, ada yang asalnya pakai ini, terus nggak cocok kita ganti lagi gitu, pakai dataset ini ternyata datasetnya nggak cocok untuk kita ganti lagi gitu, jadi ya proses lah. Tapi kalau udah jadi framework-nya ya cepet ya, nggak terlalu lama kalau codingnya ya mungkin ya, tapi kalau yang lama itu buat framework konsep awalnya. Ya, baik. Terima kasih Bu Yuli atas jawabannya. Berikutnya ini ada pertanyaan lagi, Bu. Teman-teman di YouTube ya. Bapak Ibu yang online di YouTube boleh di chat untuk pertanyaannya.
Nah, ini ada pertanyaan PM dari Pak Niko. Misalkan kita adalah pembuat hoax, waduh. Jadi untuk menambah tingkat kesulitan dalam menentukan apakah berita itu hoax atau tidak, misalkan kita gunakan bahasa daerah gitu, misalnya termasuk bahasa Malang. Nah ini kira-kira gimana Bu tanggapan dari Bu Yuli? Maksudnya kita menggunakan bahasa campur. Oke. Untuk mesin saya ini sebenarnya tidak ada masalah dengan bahasa, mau bahasa apapun di seluruh dunia, bahasa daerah pun selagi ada datasetnya, ada yang sudah pernah mengklarifikasi berita tersebut, itu akan kedeteksi. Tapi berita apapun yang tidak pernah diklarifikasi atau belum pernah ada tim fact yang melakukan klarifikasi, yaitu tidak akan masuk ke database saya. Dia akan masuk ke Google Search atau ke search engine. Jadi di mesin saya itu nanti boleh tes ya di SCIF. Itu udah saya kasih di link di website saya, di mesinnya itu boleh dicoba apapun teks sebenarnya dia akan dia akan keluarkan akurasinya gitu. Nah, cuman yang melabel dia hoax atau tidak hoax itu ya sesuai dengan dataset yang ada di mesinnya gitu. Kalau misalnya datasetnya sudah ada di data saya, dia akan mengeluarkan label hoax. Kalau tidak, dia akan memberikan label fact gitu. Kalau tidak ada di kedua-keduanya, dia akan mengeluarkan presentasi akurasi teksnya saja kesamaan. Nah, nanti kita bisa cek di search engine karena di mesin itu disediakan juga search engine berita-berita terkait gitu. Berita-berita terkait ya gitu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dengan bahasa gitu untuk mesin saya karena selagi data tersebut memang sudah pernah ada yang melakukan klarifikasi oleh tim cek itu akan kita ambil kan gitu. Nah, jadi untuk di mesin saya tidak ada masalah dengan bahasa, asalkan memang sudah ada datasetnya di mesinnya tersebut. Baik, dia akan mendeteksi dengan sendiri. Ya, Bapak Ibu boleh dicoba langsung untuk mesin hoax analyzer-nya di alamat sudah saya ketikkan kembali di syhoaxanalyzer.com. Ya, silakan Bapak Ibu untuk mencoba memasukkan keyword ya di sana. Oke, mungkin saya teruskan kembali, ada pertanyaan lagi untuk masalah di konteks ini mungkin saya skip dulu pertanyaannya Bapak Ibu ya. Saya ambil pertanyaan yang terkait dengan hoax. Nah ini mungkin ada pertanyaan Bu, satu pertanyaan lagi dari Muhammad Faisal. Apakah bisa memberikan contoh hoax detection untuk contoh hoax di Indonesia mungkin ya? Contohnya tentang isu COVID mungkin ya, COVID-19. Oke, coba maksudnya gimana memberikan contoh? Contohnya mungkin lebih ke arah, kalau saya tadi jelaskan domain ya, misalnya COVID-19, saya misalkan ambil data dari sosial media, kemudian ya contohnya mungkin Bu. Contoh, ini lebih contoh ya Pak Faisal, mungkin boleh diperjelas mungkin? Maksudnya saya memberikan contoh hoax yang domain yang lebih spesifik ke arah kesehatan, politik, atau bisa semua domain kira-kira Bu? Maksudnya gimana Pak? Jadi gini, misalkan kalau di domain machine learning mungkin ya Bu ya, ataupun misalnya dataset kita itu kan ada jenisnya, ada korpus ada korpus politik, ada korpus. Kira-kira bagaimana Bu? Apakah ini kuat terhadap korpus tertentu gitu mungkin? Kategorisasinya ya? Ya, kategorisasinya. Nggak ada kategorisasi saya, itu hanya fakta, hanya hoax dan unknowns, itu 3. Nah, berita apapun, intinya berita apapun selagi memang berita tersebut memang sudah pernah diangkat dan diklasifikasikan dari 10 web yang saya inputkan menjadi website yang diregisterkan untuk pengambilan data, yaitu akan keluar dengan sendirinya. Itu aja Pak. Yang tidak masuk atau belum pernah diklasifikasi atau dalam bentuk berita, dia akan keluar bentuk fact, atau dalam kita bisa cari di search engine similarity text. Jadi kesamaan teks yang sudah kita inputkan itu apakah nanti akan keluar dalam bentuk search engine. Di dalam search engine
bisa di YouTube juga ya, di media sosial juga. Itu jadi tidak ada pengkategorisasian politik gitu atau misalnya kesehatan. Jadi kalau misalnya mau cari tentang informasi corona, ketik aja teks karena berbasis teks ya, jadi apapun yang mau kita cari, ketikan aja teksnya di mesin saya, nanti keluarnya akan keluar apakah dia hoax atau tidak hoax gitu, atau akan keluar dalam bentuk berita-berita lain yang terkait dengan teks yang diketikkan. Seperti itu, Pak. Oke, baik, terima kasih Bu. Mungkin karena waktu kita terbatas pada hari ini. Oh, nggak terasa ya. Untuk Terima kasih yang udah jam 3 dari jam 1, luar biasa, Pak. Ya. Di sini ramai juga, yang daftar total itu 450 total. Ya mungkin ya setengahnya persen. Ya jadi kita mungkin ada beberapa yang nggak bisa join lewat sini, lewat YouTube ya. Jadi Bapak Ibu, nanti saya akan informasikan untuk teknis sertifikat dan lain sebagainya. Mungkin saya tutup dulu sesi pada hari ini. Bu Yuli, silakan jika ada kalimat penutup. Oke, terima kasih semuanya yang interest dan sudah bersedia menyimak ya tentang riset saya ini, dan saya sangat senang membantu jika ada yang memerlukan informasi apapun terkait dengan riset saya, atau ada yang ingin melanjutkan riset saya, atau yang memerlukan dataset, boleh kita sama-sama berbagi atau sharing ilmu ya. Dan saya juga mungkin kayaknya masih perlu discuss banyak sama Pak Oktav, ini kita sharing juga ya Pak, kolaborate untuk acara-acara selanjutnya juga ya Pak ya. Semoga sesi kali ini bermanfaat ya, ilmu yang dibagi juga bermanfaat untuk yang menyimak acara hari ini. Dan terima kasih juga buat BISA AI, Pak Oktav sendiri, semua atas kesempatannya juga yang sudah menjadi peserta hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yuli telah sharing kepada kita semua mengenai hoax detection dan machine learning. Ya, bagi Bapak Ibu semua juga terima kasih yang telah join di sesi webinar kali ini. Insya Allah kita ke depannya masih akan menghadirkan Ibu Yuli untuk sharing mengenai topik dan pembahasan yang lain ya. Saya lagi nih Pak. Ya, sudah bocorannya Ibu ya. Topik apa yang mudah-mudahan sekitar security lah ya Pak ya, sekitar masih tentang keamanan apapun lah itu ya, mau tentang keamanan e-learningnya, bisnis digitalnya, mungkin sharing sedikit lah. Nanti banyaknya Pak Oktav deh yang secara teknis. Nanti kalau dari tim BISA AI ada Pak Wira Satyawan, beliau akan sharing juga mengenai dari sisi security, nanti bisa berkolaborasi dengan Bu Yuli untuk security di e-learning ya, pas Bu topik. Kita sama-sama belajar insya Allah. Ya baik, terima kasih Bu Yuli sekali lagi. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu juga terima kasih telah join di BISA AI. Jangan lupa untuk berlangganan dari YouTube dan Instagram channel dari BISA AI untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai webinar yang akan kita laksanakan di bulan ini. Pada bulan ini kita masih ada beberapa webinar. Mungkin saya sedikit saya sampaikan. Hari Kamis 18 Juni 2020 kita ada webinar dengan menghadirkan Mas Nabi Ibrahim Bawazir mengenai data science esensial ya. Kemudian pada Sabtu 20 Juni 2020 itu ada bedah data science dengan Pak Onowe Purbo. Sabtu 20 Juni. Kemudian Kamis 25 Juni 2020 ada data science untuk kasus COVID-19. Kemudian di Selasa besok kita kembali menghadirkan seminar bersama dengan Apticom dengan topik Internet of Things dan Digital Startup. Kita akan menghadirkan Pak Solikin, Direktur Eksekutif dari Apticom ya. Kemudian ada topik-topik lainnya yang mungkin di luar domain dari IT, tapi kita coba kaitkan dengan IT. Contohnya adalah di hari Rabu 17 Juni 2020 mengenai fisioterapi olahraga dan artificial intelligence. Wah, ini menarik nih. Kolaborasi antara olahraga dengan ya, seperti semua dikaitkan dengan IT ya Pak. Iya. Dan bisa tampil. Harus bisa gitu.
Harus Oke, bisa. kita juga ada lagi belajar algoritma optimisasi di hari Minggu 21 Juni. Seharian full kita akan belajar dimulai dari Firefly, kemudian BET algorithm, PSO, genetic algorithm, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga menghadirkan CEO dari Konsuldoc ya, dan co-founder dari Konsuldoc, Bapak Roy Rocky Rogahang, untuk membahas mengenai healthcare application dan analisis kesehatan dengan Konsuldoc Apps. Kemudian kita juga masih menghadirkan CEO Talk dari Liburania ya, yaitu Bapak Kurniawan. Kemudian ada success story dari Kodepolitan dengan Pak Singgi, co-founder dari Kodepolitan, dan acara-acara lainnya mungkin saya nggak bisa sebutin satu-satu. Silakan simak informasinya dari channel Instagram Bisa AI maupun YouTube. Untuk siaran ulang sesi pada hari ini akan diterbitkan di channel YouTube Bisa AI. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat dari Aptikom dan Bisa AI, ya jangan lupa untuk konfirmasi ke panitia untuk biaya pembayaran yang telah dibayarkan kepada melalui rekening Bisa AI ya, sebesar Rp25.000 ya. Kemudian bisa dicek statusnya melalui bisa tampil ya sudah terbayar atau belum, atau misalnya bukti pembayarannya bisa dikirimkan ke panitia ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian jika ada pertanyaan boleh langsung ke panitia, jangan tanya ke saya, mungkin saya tidak terlalu paham teknisnya. Nah, kemudian ini ada dari panitia ada sedikit request, kita akan adakan sesi foto bareng ya. Jadi ini request dari Bisa AI dan juga Aptikom ya. Silakan Bapak Ibu boleh nyalakan webcamnya masing-masing, kita coba foto bersama. Wow, luar biasa. Luar biasa Pak Okta. Oke, silakan Bapak Ibu boleh dinyalakan webcamnya. Ya, panitia silakan dipersiapkan untuk foto bersama. Nanti tampilnya di mana nih Pak? Kalau dari halaman panitia ini kelihatan semua Bu yang menyalakan kamera. Oh, oke. Ada Bu Suluh nih, selamat bergabung Bu Suluh. Dari Women Infocom Bu. Ini ada dari peserta dari Malaysia juga mungkin Pak ya ini. Saya rasa. Iya, ya. Mana ya? Ya, ada teman saya dari Malaysia. Tapi saya nggak tahu bisa on atau tidak ini. Masih bergabung atau tidak. Ada yang dari Yaman juga, registrasi ikut juga. Berapa teman di kampus? Oh, teman-teman di kampus ya, di kampus UTM. Ya, UTM ya. Ya, cuma mungkin bahasa ya, kesulitan. Oh, ya. Yang dari Malaysia sudah lupa ini. Pak, siapa lagi yang dari UTM banyak? Pak Fauzi. Ada ya, Pak ya? Oh iya, itu satu ini sama saya Pak, satu angkatan. Bu Indri. Iya, satu perjuangan. Sama Pak Apu. Banyak ya, nanti. Oke. Isi di sesi kita nanti mengenai tutorial medley. Oke. Ya, memang beliau jago medley-nya. Dan ya silakan Bapak Ibu, panitia sudah siap untuk difoto? Oke. Mungkin ya. Oh belum, sedang dipersiapkan katanya. Oke. Ya. Panitia, boleh chat saya langsung. Panitia gimana? Ya, nggak apa-apa, Bapak Ibu. Ya. Oke, baik, kita coba foto ya. Panitia siap? Ya. Dalam hitungan 5. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, nanti akan di-share. Terima kasih semuanya. Semua Bapak Ibu, jangan lupa untuk subscribe channel Bisa AI di YouTube dan Instagram. Oke, saya akhiri. Terima kasih Bu Yuli, terima kasih Bapak Ibu semua hadirin. Sama-sama, terima kasih semuanya yang hadir hari ini. Oke, baik saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.